warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Davina Salwardanti dari absen 11. Saya Amara Nur Fadila Ramadhani dari absen 6. Saya Fren Almaris dari absen 1. Saya Muhammad Kaisan Adi, absen 29. Dan ada juga Davino Abimanyu yang sedang sakit. Nanti cuplikan video beliau akan ada di akhir video. Dan kami akan menjelaskan mengenai infografis mengenai hoax dan hate speech. Yang pertama ada hoax, yang berarti definisinya yaitu hoax berarti sebuah informasi atau cerita palsu yang disebabkan dengan maksud menyesatkan atau memperdaya orang lain dengan tujuan untuk menciptakan kebingungan, kegaduhan, serta mempengaruhi opini negatif publik. Jadi hoax ini yaitu memanipulasi kabar-kabar yang buruk sehingga menggiring opini. Dan di sini ada kasus yang pernah viral pada 2019 tahun silam, yaitu kasus Audrey Pontianak atau kasus perundungan Audrey, di mana seorang siswa SMP bohong dan mengaku jadi korban perundungan atau bullying dan membuat heboh tahun 2019. Ini yang bernama Audrey ini membuat berita bohong atau berita palsu mengenai ia mendapat bullying atau perundungan di sekolahnya. Tetapi kabar itu ditelusuri dan ternyata bohong. Karena beliau Audrey mengaku bahwasannya dia masuk rumah sakit itu karena memiliki riwayat penyakit, bukan hanya karena perundungan ataupun bullying. Oke, setelah kita membahas hoax, kita akan bahas hate speech. Apa sih itu hate speech? Hate speech merupakan bahasa atau komunikasi yang menyebarkan atau mengandung konten yang berisi diskriminasi, penghinaan, ataupun ujaran kebencian terhadap suatu kelompok ataupun individu. Jadi, hate speech ini tuh adalah kata-kata atau ujaran kebencian yang diberikan kepada suatu kelompok ataupun individu. Nah, contohnya tuh ada di kasus Ropi, yaitu terjerat kasus penghinaan Presiden Joko Widodo dan penyebaran ujaran kebencian di media sosial. Nah, Ropi ini tuh memberikan ujaran kebencian berupa diskriminasi dan penghinaan kepada Presiden Joko Widodo sehingga membuat kegaduhan dan kerusuhan di media sosial. Selanjutnya, Mempunyai solusi kasus hoax. Yang pertama, kita jangan mudah terprovokasi dengan judul berita, namun kita harus mengamati terlebih dahulu kebenarannya. Yang kedua, jangan langsung membagi ulang tautan atau menyebarkan berita tersebut dengan tanpa tahu lebih jelas kebenarannya. Yang ketiga, literasi digital dan usahakanlah berpikir secara logika. Yang keempat, periksa fakta data dan sumber berita tersebut. Selanjutnya, solusi untuk kasus hate speech ini yaitu yang pertama, jika melihat berita yang sedang viral, usahakan mencerna terlebih dahulu titik permasalahannya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Yang kedua, jangan mudah untuk menyebarkan berita tersebut dan menjadi provokator. Yang ketiga, bersikap bijak dengan mengintrospeksi ketikan atau bahasa kita yang bisa menyakiti orang tersebut. Yang keempat, mengikuti berbagai kegiatan positif seperti seminar yang meningkatkan daya aktif positif dalam menggunakan media sosial. Yang kelima atau yang terakhir, jika hate speech semakin ricuh dan menimbulkan dampak negatif bagi korban, bisa menempuh jalur hukum sesuai Undang-Undang Dasar yang berlaku. Nah, itu adalah kasus, definisi serta solusi dari hoax dan hate speech. Bagaimana sih, Mar, cara pencegahan dari hoax dan hate speech ini? yang pertama, kita verifikasi kebenaran dari berita atau informasi. Jadi kita verifikasi dulu nih kebenaran dari berita atau informasi, jangan langsung percaya aja. Terus yang kedua, cek fakta untuk memverifikasi berita. Dan yang ketiga, edukasi dan adanya kesadaran dari setiap individu. Jadi selain mengecek atau memverifikasi data, kita juga harus mengedukasi dan juga ada kesadaran diri untuk menghentikan hoax ataupun hate speech. Baik, yang keempat yaitu bijak dalam berkomunikasi. Dengan kita bijak dalam berkomunikasi, artinya kita bisa memilih loh berita-berita yang benar-benar faktanya tuh sesuai dan berita-berita yang hanya sekedar hoax aja gitu. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, yang terakhir, berpikir sebelum beraksi terhadap sebuah berita. Jadi ketika ada berita yang viral atau lagi booming tuh, jangan seakan-akan berita itu benar ternyata adanya. Tapi kita harus ngecek dulu nih apakah dari situsnya benar dan apakah berita tersebut memang seperti itu faktanya atau hanya karena bohong saja gitu, teman-teman. Baik, sekian dari presentasi infografis kami dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kasus hoax dan hate speech yang sudah dijelaskan oleh teman saya, ada kasus-kasus lain yang
melibatkan tentang hoax dan hate speech. Yang pertama, itu adalah kasus dari hoax Ratna Sarumpait. Nah, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono mengatakan penangkapan pada Ratna Sarumpait pada beberapa tahun silam karena kepolisian telah menetapkan dia sebagai tersangka karena kasus hoax itu sedang dilakukan penganiayaan, padahal itu adalah berita bohong. Ingat ya guys, hindari hoax and hate speech mulai dari diri kita sendiri karena akan berdampak bagi masyarakat luas. Jadi mohon maaf jika ada kesalahan dalam video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.